Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ada sebuah video yang sangat menarik untuk kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama, di mana suatu acara Khol Gus Dur Kiai Haji Said Akil Siraj memberikan tausiah yang sangat luar biasa, membongkar tentang orang-orang yang membanggakan tentang masalah nasab, di mana banyak sekali yang akan kita petik dari ceramah Kiai Haji Said Akil Siraj tersebut, agar kita paham dan mengerti bahwasannya orang yang membanggakan dengan nasab, namun nasab tersebut tidak jelas ataupun palsu, itu akan sangat membahayakan bagi umat. Maka dari itu, jangan di skip video ini agar kita tidak gagal paham dengan ceramah tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Akil Siraj berikut ini. Hadratus Syekh Ra'isul Jam'iyah wa Ra'isul Jumhuriyah Ar-Rabi' Kiai Haji Abdurrahman Wahid rahimahullah birahmatih waq'adahu fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, dan haul para masyayikh. Baru saja kita mendengarkan untean-untean mawa'idh wal hikam dari menteri kita Al-Mukarram Kiai Nazaruddin Umar, dari Gus Kikin Abdul Hakim, dan dari Mbak Inayah, walaupun dengan metode bercanda tapi mengena. Maka saya ingin menggarisbawahi saja, kesan saya terhadap Gus Dur sangat banyak sekali. Kalau saya ceritakan habis waktunya, kalau saya ceritakan semua. Suatu ketika Gus Dur umroh bersama rombongan Kiai Nur Muhammad Iskandar, bulan Ramadan. Saya masih di sana. Di Madinah setelah taraweh, monggo Kang Said cari ulama khawas. Saya bawa muter-muter. Ada ulama syekh, jenggotnya panjang, sorbannya besar, muridnya banyak, kitabnya numpuk. Diki Gus, boten sanes. Jalan lagi, jumpa lagi ulama lagi ceramah, yang mendengarkan hadirin banyak, gamis, jenggot, sorban, tasbih. Ini Gus, bukan. Walhasil akhirnya menjumpai orang Mesir, sorbannya kecil, sendirian, lagi sendirian. Niki Kang Said, saya berhenti. Jenengan sih ngomong, Gus merintah saya, jenengan yang matur. Padahal Gus bisa matur, tapi menyuruh saya. Assalamualaikum Syekh, hadza Al-Ustaz Abdurrahman Wahid, Rais Akbar Jam'iyah Islamiyah fi Indonesia. Ada apa? Ketus, orangnya ketus. Ada apa? Ada apa Gus? Ya minta doa. Doa apa? Doa apa Gus? Ya minta selamat dunia akhirat. Didoakan. Ya 5 menit lebih lah, 10 menit. Pelan-pelan doanya. Setelah doa, orang ini lari, ya jalan cepat. Sajadahnya diseret sambil ngomong begini, saya dengar persis. Ya Rabb, ma dzambi hatta tu'arrifahu iyai. Dosa saya apa ya Allah, sampai saya ketahuan oleh orang ini. Jadi tuali lagi sembunyi, ketahuan Gus Dur. Ayo podo wali lagi. Podo karo Intel misalkan, ayo sampai Intel ya kan. Itu betul kejadian itu. La ya'riful wali illal. Jadi ini itu wali maktum, lagi nyamar, gak ingin ketahuan siapa-siapa, makom wilayahnya, ketahuan Gus Dur.
Ini salah satu kenang sangat-sangat ingat terus saya. Kalau yang lainnya banyak. Nah, Kiai Hashim orang luar biasa, ulama besar, punya putra Kiai Wahid Hashim, ulama besar, punya cucu Kiai Abdurrahman Wahid, juga besar. Ini merupakan kebesaran yang luar biasa yang jarang kita temukan pada ulama lain. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida wa syarrul alamin dzawu khamuli idza fakhartahum zakarul jududa. Sebaik-baik orang, dia keturunannya orang besar, dia pun membangun kebesaran. Gus Dur keturunannya orang besar, beliau pun membangun kebesarannya. Sejelek-jeleknya orang, kalau hanya membanggakan kakeknya siapa, saya turunan siapa, saya bani siapa, syarrul alamin, sejelek-jelek manusia. Idza fakhartahum dzakarul judud, hanya bisa membanggakan saya keturunan siapa. Ini kalau saya teruskan malah lebih tajam lagi syair ini kalau saya teruskan. Jadi mari kita di samping bersyukur kepada Allah, dzurriyyah para ulama kita ini bagaimanapun keturunannya para kiai, kita pun harus membangun aqama li nafsihi li anfusina hasaban jadida. Oleh karena itu, sekali lagi pesantren, jangan lupa malam Jumat baca berzanji, teba atau syukur-syukur burda. Terakhir, kita mewarisi as-sarawat syiariyah, simbolik kapital. Kita mewarisi simbol dari para kiai. Sholat pakai sarung, pakai kopiah, apalagi. Padahal kopiah dan sarung bukan syarat rukunnya sholat. Masjid pakai bedug, padahal masih nggak pakai bedug juga nggak apa-apa, tidak mengurangi, nggak. Tapi itulah simbol syair yang harus kita pertahankan. Apa bedanya simbol kita santri dengan yang bukan santri? Kita pakai sarung kalau sholat, kita pakai kopiah kalau pakai sholat. Padahal belum tentu khusyuk pakai kopiah, belum tentu lebih khusyuk daripada yang nggak pakai kopiah, belum tentu, bukan jaminan. Tapi itulah as-sarwat syiariyah, simbolik kapital yang harus kita pertahankan. Tinggal as-sarwatil maliyah, para kiai tidak mewarisi capital finance atau harta, tidak. As-sarwatus siyasiyah, para wali, para kiai juga tidak mewarisi politik sebenarnya. Yang diwarisi oleh para kiai tadi itu culture, capital sosial, social capital, culture capital, dan symbolic capital. Soal politik atau finance, keuangan, ayo kita bangun masing-masing. Kita tidak mendapatkan warisan dari leluhur kita yang dua hal ini. Kiai-kiai semuanya hidup sederhana, dan kiai-kiai tidak ada yang ambisi dengan jabatan. Oleh karena itu, kalau kita ingin membangun kehormatan kebesaran tentang itu, ayo kita bangun sendiri. Kita bangun dengan niat baik, ibtigha mardatillah. Alhamdulillah, menteri agamanya sudah Nahdlatul Ulama. Ayo mau apa lagi? Dan bukan NU, NU-an bukan, alama alim, bukan NU-an KW3, bukan. Dan Kepala Badan Haji Gus Irfan Yusuf Hashim, yang tidak kita ragukan lagi kualitasnya. Insya Allah fil mustaqbal semakin baik, semakin maju kita di semuanya. Dari Tebu Ireng bersinarlah nurul ilm, nurul hikmah, nurul iman. Cahaya ilmu, cahaya hikmah, wisdom, dan cahaya iman muncul di Tebu Ireng dan akan menyinari seluruh pelosok-pelosok Indonesia ini. Syukron wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil pelajaran di situ, ya. Jadi keturunan siapapun Anda, ya, jangan congkak, ya.
apalagi hanya sekedar ngaku-ngaku, ya, tidak ada bukti, ya. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan bersama-sama apa yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, bahwasannya orang yang selalu membanggakan nasab ternyata memang palsu. Ini akan menjadikan pembodohan terhadap umat. Nah, perlu kita garis bawahi dan kita simpulkan bahwasannya ini adalah menggugah hati kita sebagai seorang pribumi untuk berhati-hati terhadap orang yang mengunggulkan ataupun mengaku-ngaku nasabnya sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, namun tidak mempunyai bukti yang kuat dan bukti yang valid serta hasil tes DNA yang akurat. Dan bagi teman-teman, apakah setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Said Akil Sirot? Silakan tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar, dan kita akan terus belajar dan belajar serta belajar sejarah dengan sebenar-benarnya agar kita tidak dibodohi oleh orang-orang yang ingin merusak keutuhan sejarah di Nusantara ini. Oke, terima kasih. Salam NKRI. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.